Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulani Azhar dengan NIM 118. Pada video kali ini saya akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada pada sistem operasional terintegrasi Ramen AA yang kelompok kami buat. Nah, untuk lebih khususnya saya akan membahas mengenai fitur super admin dan juga fitur halaman customer. Untuk yang pertama, kita dapat melakukan akses sistem melalui browser dengan memasukkan URL seperti berikut, yaitu if-striptubes.masuk.id, maka akan menampilkan halaman awal dari sistem, yaitu halaman login. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai fitur super admin. Super admin atau administrator super ini dibuat di awal untuk dapat mengelola akun organisasi dari Ramen AA yang berhak memiliki hak akses masuk ke dalam sistem. Contohnya, hak akses dari admin, kasir, pelayan, maupun dapur. Untuk masuk ke halaman super admin, kita perlu melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan data pada form username dan juga password. Data yang dimasukkan ini harus benar dan juga harus sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Apabila salah, maka login tidak dapat dilakukan atau gagal masuk ke halaman super admin. Kemudian pengisian form username dan password pun harus dilakukan dengan benar. Tidak boleh kosong salah satu ataupun kosong keduanya, karena sistem akan menampilkan pesan error dan juga login akan gagal apabila hanya salah satu atau keduanya dikosongkan. Seperti saya hanya mengisikan username-nya saja, sedangkan password tidak diisi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa password tidak boleh kosong. Begitupun sebaliknya, saya tidak mengisi username sedangkan saya mengisi password, sistem pun akan menampilkan pesan error bahwa username tidak boleh kosong. Apabila username ataupun password yang dimasukkan pun salah dan tidak sesuai dengan yang tersimpan pada database, sistem akan menampilkan pesan error bahwa username dan password tidak sesuai. Di sini saya mencoba memasukkan username-nya yang salah. Kita coba login. Maka sistem pun akan menampilkan notifikasi bahwa pesan username dan password ini tidak sesuai. Sehingga kita perlu memasukkan username dan password itu yang sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Nah, ini saya mencoba memasukkan username dan password yang sesuai. Kemudian login, maka akan masuk ke halaman awal, yaitu dashboard dari super admin. Nah, super admin ini memiliki hak akses untuk dapat mengelola data pengguna atau data akun sistem. Di sini kita dapat menambah data pengguna, ubah pengguna, dan hapus pengguna. Di sini sudah ada beberapa data akun atau data pengguna, yaitu ada admin, pelayan, kasir, dan dapur. Untuk dapat melakukan penambahan data pengguna, kita memilih tambah pengguna. Kemudian akan menampilkan pop-up menu yang berisikan form input untuk data-data apa saja yang harus diisikan untuk menambah data pengguna. Di sini kita ada form nama, kita isikan saja. Misalkan saya membuat akun Sri Mulyani, kemudian username-nya saya isi dengan Sri Majhar, password-nya dapat disesuaikan. Kemudian nomor telepon, ini harus diisi mulai dari 10 sampai 12 digit. Apabila kita mengisikannya huruf, kita bisa saja mengisikan huruf, tetapi pada saat ditambah, tidak akan hasil ditambah, dan juga menampilkan pesan dengan sesuaikan dengan format. Kita isikan dengan angka, dengan panjang 10-12 digit, kemudian isi alamat, tempat tanggal lahir, saya isi dengan angka tanggal 1. Nah, di sini ada peran. Peran di sini berfungsi untuk menentukan hak akses dari akun tersebut. Misalkan akun yang saya buat ini hak aksesnya adalah kasir, maka perlu dipilih sesuaikan dengan hak aksesnya. Kemudian apabila telah diisi semuanya, kita dapat memilih tombol tambah pengguna. Dan apabila sesuai dengan ketentuan pengisian, tambah pengguna ini akan berhasil tersimpan ke database dan juga akan ditampilkan pada halaman depan dashboard super admin bahwa data yang ditambahkan ini tersimpan. Nah, tadi hanya ada 4 data, sekarang bertambah menjadi 5 data. Kemudian, aksi dari kelola data ini, selain tambah pengguna, kita dapat mengubah data pengguna. Contohnya, saya akan mengubah data yang kelima ini, data dari akun Sri Mulyani, kemudian pilih button ubah. Nah,
akan menampilkan halaman ubah data pengguna. Karena kita hanya akan mengubah data, sehingga data yang sebelumnya disimpan akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian kita dapat mengubah field dari yang ingin kita ubah. Misalkan di sini saya mengubah alamat dari Bandung menjadi Cimahi. Apabila sudah selesai mengubah field yang ingin diubah, kemudian ingin menyimpannya kembali, kita memilih button simpan. Nah, data pun akan terupdate. Tadi alamatnya adalah Bandung, sekarang menjadi Cimahi. Seperti itu berarti membuktikan bahwa update data atau ubah data ini berhasil tersimpan, dan di database pun akan berhasil terubah. Kemudian aksi yang selanjutnya itu adalah hapus data pengguna. Nah, untuk hapus data pengguna akan menghapus satu record data yang dipilih. Misalkan di sini saya memilih data yang kelima ini, akun Sri Mulyani, kemudian saya akan menghapusnya. Nah, kita perlu melakukan pilih button hapus, kemudian akan menampilkan pop-up, apakah yakin kita akan menghapus. Apabila memang kita akan menghapus, kita tinggal memilih button OK. Nanti data tersebut akan otomatis terhapus. Nah, ini ditampilkan pada tabel ini, tadi ada 5 data dengan akun penambahan Sri Mulyani, sekarang telah berhasil terhapus. Sehingga data yang ditampilkan tinggal 4 akun atau tinggal 4 data pengguna. Nah, pada super admin memiliki hak akses untuk hanya kelola data pengguna. Apabila telah selesai masuk atau melakukan aksi pada halaman super admin, jika ingin keluar dari halaman super admin, kita dapat memilih button logout di sini. Kemudian pilih button logout dan akan kembali ke halaman awal dari sistem, yaitu halaman login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Suryanto dengan NIM 145. Saya akan menjelaskan mengenai modul pelayan. Pada sistem ini terdapat beberapa modul. Salah satu modul yang ada adalah modul pelayan. Modul pelayan ini akan dijalankan di perangkat tablet oleh pelayan. Pada situasi nyatanya, pelayan akan menggunakan sebuah tablet untuk menjalankan program ini untuk mencatat pesanan dari pelanggan. Untuk menggunakannya, perlu melakukan login terlebih dahulu menggunakan username dan passwordnya. Setelah login, kita dapat melihat pada halaman ini terdapat 2 bagian utama, yaitu daftar menu dan daftar pesanan. Pada daftar menu ini, data-data menu yang ada ditampilkan. Data yang ditampilkan adalah gambar menu, nama menu, harga, rating, kategori, dan deskripsi. Untuk rating, data rating adalah data yang diinput oleh pelanggan setelah selesai melakukan pembayaran. Data yang ditampilkan ini adalah data rating pada bulan kemarin. Lalu, untuk menu yang tidak tersedia, maka akan ditampilkan pesan atau tulisan tidak tersedia seperti ini dan tidak bisa dipesan. Kemudian untuk memudahkan pencarian menu, maka disediakan sebuah fitur pencarian. Di sini, pelayan dapat melakukan pencarian menu dengan mudah dengan cara menginputkan nama. Misalnya, pelayan ingin mencari menu yang memiliki nama ramen, maka menu yang mengandung nama ramen akan ditampilkan. Kemudian, jika ingin kembali lagi ke halaman sebelumnya, maka klik tombol silang ini. Selain fitur pencarian, ada juga filter, yaitu untuk menampilkan salah satu kategori menu. Di sini terdapat beberapa kategori menu. Contohnya, saya ingin menampilkan menu untuk kategori bigger. Saya klik di kategori bigger, maka menu yang akan muncul adalah
menu yang ada di kategori bigger. Lalu untuk mengembalikannya, untuk menampilkan kembali semua menu, pelayan dapat mengklik pilihan pertama ini. Di sini saya akan mendemokan sebagai pelayan yang akan mencatat pesanan pelanggan. Ada juga fitur keranjang. Fitur ini digunakan untuk menampung menu-menu yang dipesan oleh pelanggan, yang nantinya akan dikirim ke dapur. Di sini saya akan memasukkan beberapa menu ke dalam keranjang. Untuk menu yang dipilih, terdapat 3 input, yaitu level pedas, kuah, dan keterangan. Namun karena yang sekarang sedang dipesan adalah minuman, maka level pedas dan kuah tidak perlu diisi. Kemudian untuk keterangan ini sifatnya opsional, jadi jika pelanggan meminta sesuatu maka bisa dicatat di input keterangan ini. Sekarang saya akan menambahkan 2 quantity, yaitu dengan cara pijat tombol plus ini, maka akan menambah 1 quantity menjadi totalnya 2. Saya akan menambah lagi agar kuantitinya menjadi 2. Dan jika pelanggan meminta sesuatu, saya bisa memberikan keterangan di sini di setiap pesanannya. Lalu simpan ke keranjang. Selanjutnya, karena pesanannya adalah ramen, maka pelayan perlu menuliskan level pedas dan kuahnya. Setelah pelayan selesai memasukkan menu-menu ke keranjang, selanjutnya masuk ke halaman keranjang. Di sini menu-menu yang dipesan itu ditampung dan bisa juga diubah atau dihapus. Di sini ditampilkan nama menunya, quantity, level pedas, kuah, dan keterangan. Jika pesanannya sudah benar, maka klik tombol selanjutnya. Di sini pelayan diminta untuk memasukkan nama pemesan dan nomor mejanya. Selanjutnya adalah halaman ringkasan pesanan. Di sini pesanan yang sudah dipesan tadi, yang sudah dicatat, akan ditampilkan untuk memastikan bahwa pesanan yang dicatat sudah benar sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah benar, maka klik kirim. Pesanan yang sudah dicatat tadi
akan diterima oleh modul dapur untuk segera diproses. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman daftar pesanan. Di sini terdapat pesanan-pesanan yang sudah dicatat oleh pelayan tadi. Terdapat nama pelanggan, meja, dan status. Ini adalah pesanan yang baru saja saya catat barusan. Karena pesanannya baru dikirim dan belum diproses oleh dapur, maka statusnya adalah dalam antrean. Sedangkan jika pesanannya sedang diproses atau sedang dimasak, maka statusnya adalah sedang dimasak. Pesanan yang sudah selesai dimasak akan hilang dari tabel ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul pelayan.